Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran demi mempermudah langkah kita menuju jalan selamat. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, beberapa hari ini saya berjalan dari Bengkulu menuju kota Palembang, tepatnya di Sungai Lumpur, sebelah hulu. Kemudian saya beranjak lagi ke Serang, Banten, dan ke Jakarta malam tadi. Di situ rencana mau bertemu dengan saudara saya, Bapak Dr. Marzuki Muharram, untuk berbicara tentang organisasi dan pengajian. Tapi karena situasi fisik sudah menurun, akhirnya saya tundalah itu. Kemudian kami kembali lagi ke Serang, Banten hingga hari ini. Jadi ada beberapa banyak komen-komen di video saya tentang penyampaian saya di beberapa video. Ada yang bahasanya memberikan kritik, ada yang bahasanya memberikan dukungan, ada bahasanya yang memberikan semacam masukan. Nah, semua itu adalah sesuatu yang wajar bagi kita yang punya hubungan rasa atau persaudaraan. Namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, bahwa kalau kita sudah berbicara tentang agama, itu kita tidak berbicara tentang fisik, melainkan non fisik. Non fisik di sini artinya adalah berbicara tentang ruh atau rohani. Nah, jadi semua itu bermain di dalam rasa. Karena ruh itu adalah nikmat, nikmat itu adalah rasa. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di situ kita dengarkan kalimat yang berbunyi, "Fazkurun ni'mati allati an'amtu 'alaikum." Ingat oleh kamu akan nikmatku. Jadi kita disuruh mengingat diri kita sendiri, yaitu nikmat, yaitu rasa, supaya kita tahu arah rasa itu kemana, kepada senangkah atau kepada susahkah, kepada baikkah ataupun kepada burukkah. Makanya kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala mengingat nikmat atau rasa yang ada pada diri kita, yang sejatinya dia adalah diri kita sendiri. Nah, rasa inilah, nikmat inilah, ruh inilah kebenaran yang datang daripada Tuhan. Makanya dikatakan bahwa wa aminu bima anzaltu fikum musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwal kafirun bih. Berimanlah kamu, percayalah kamu, kata Allah melalui Rasulnya, kepada dia yang kuturunkan ada pada kamu. Dia menuju kepada nikmat tadi, dia menuju kepada rasa tadi, dia menuju kepada ruh tadi, dia menuju kepada diri kita sebenarnya tadi. Kenapa kita diperintah oleh Allah untuk beriman kepada dia atau percaya kepada dia? Nah, karena padanya terdengar suara Allah, suara Rasul, kata Allah, kata Rasul. Di situ. Kemudian kita dapati beberapa hal yang penting di dalamnya. Katakanlah Allah itu adalah zat, Muhammad itu adalah sifat. Nah, zat itu mengadakan sifat, sifat itu mengadakan nama, nama mengadakan perbuatan. Sebaliknya, perbuatan menunjukkan nama, nama menunjukkan sifat, dan sifat menunjukkan zat. Jadi sifat tidak bisa mengadakan zat, melainkan zatlah yang mengadakan sifat. Namun sifat menunjukkan zat, menunjukkan rasa. Ini persoalan penyembahan. Nah, di sini ada beberapa versi yang kita dengar dari kalangan saudara-saudara kita. Namun berbedanya versi ini tidak akan menjadikan kita berpecah belah, baik dalam rasa diri
pemikiran, ataupun amalan-amalan. Apalagi untuk saling salah menyalah dan bermusuh-musuhan. Itu tidak akan bertemu pada kita yang memahami gaji hakikat ini. Kenapa sedemikian? Nah, sebagian ada yang mengatakan bahwa kelompok A itu menyembah sosok. Menyembah sosok. Di dalam sholatnya, dia menampilkan sosok dan berdialog dengan sosok. Sedangkan kita paham bahwa sosok itu adalah benda. Sosok itu adalah sebuah kenyataan dan dia tidak gaib. Nah, ini tidak perlu kita persoalkan. Karena boleh jadi dia bukan menyembah sosok, tetapi menjadikan sosok itu sebagai perantara atau wasilah untuk berjalan ianya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kebenaran yang benar menurut kitab. Tapi bagi kita yang memang terbukti bahwa kita menyembah sosok, maka pemahaman ini memang perlu ditinjau kembali. Di sini saya tidak mengatakan itu salah, tapi tinjau kembali. Kalau itulah yang disembah, gitu. Nah, namun alangkah baiknya sebelum kita bercerita sembah menyembah, mari kita pahami dulu apa itu sembah. Nah, sembah itu ada 6 pengertiannya. Pertama, melaksanakan semua perintahnya. Kedua, menjauhkan semua larangannya. Ketiga, mencontoh perbuatan yang dia minta kita mencontohnya. Keempat, pergi kalau disuruhnya. Kelima, datang kalau dipanggilnya. Dan keenam, diam kalau tidak ada ilmu daripada dia. Nah, itulah yang disebut dengan menyembah, mentaati, tunduk terhadap apa yang ada daripadanya, tentang yang 6 tadi. Nah, oleh karena itu, seketika kita mendengarkan perintah Allah, apakah mungkin Allah itu memerintah? Jawabnya pasti. Apakah bisa kita mendengar suara Allah? Jawabnya tidak. Kata Allah, jawabnya tidak. Jadi tentang melaksanakan semua perintahnya, menjauhkan semua larangannya terhadap Allah itu tidak bisa kita lakukan. Makanya Allah mengutus Rasul-Nya kepada kita. Ternyata Rasul juga gaib. Ya, betapa tidak gaib. Dia datang daripada Allah, diturunkan dan dibangkitkan ianya di hadapan kita. Bisa kita melihat Rasul? Bisa kita melihat sifat? Jawabnya tidak bisa. Makanya Rasul itu diberi tubuh, diberi badan, diberi jasad, sebagai pembawa Rasul itu sendiri. Jadi tubuh itu peranannya adalah pembawa Rasul itu sendiri. Dalam bahasa Arabnya an-naba atau an-nabiyun. Jadi nabi itu adalah fisik daripada Rasul, sedangkan Rasul itulah ianya yang ada dalam tubuh nabi. Nah, dari nabi inilah kita dapatkan suara Rasul, kata Rasul, perintah Rasul, larangan Rasul, contoh daripada Rasul, yang semuanya itu sebenarnya datang daripada Allah. Suara Allah, kata Allah, perintah Allah, larangan Allah, contoh Allah, tidak nyata di Allah, mereka nyata di Rasul. Semua itu nyata ianya pada Nabi, yaitu fisik tadi.
Begitu. Itulah menyembah. Nah, dalam hal ini mau tak mau kita harus bertemu dengan sosok. Kita harus bertemu dengan rupa dan bentuk. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan kita menyembah sosok dalam artian seperti ini, real adanya, benar adanya. Nah, namun seketika kita hendak mengembalikan pertanggungjawaban dari semua perintah dan larangan, contoh, suruh dan panggilan, serta diam tanpa ilmu daripadanya. Nah, itulah yang disebut dengan mengembalikan apa yang pernah Dia titipkan kepada kita di dalam sholat. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, perlu kita batasi beberapa hal tentang ucapan, tentang kata-kata, tentang pandangan. Nah, seketika kita mengembalikan apa yang pernah diamanahkan kepada kita, yaitu kepada Allah, pasti melalui Rasul kan? Maka benar adanya seketika itu kita akan melihat sosok. Kita akan melihat sosok. Bermula dari wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram. Dari mana saja kamu keluar, dari mana saja kamu datang, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Nah, itu sosok itu. Ingatan kita, rasa kita, kesadaran kita fokus ke Masjidil Haram. Jelas itu sosok. Kenapa Masjidil Haram? Ada tanda Baitullah di situ, namanya Ka'bah. Terlahir kata-kata falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan rumah ini. Nah, jadi Ka'bah itulah tanda Baitullah. Perintahnya kau sembah Tuhan rumah ini. Jadi yang kita hadapi itu adalah Ka'bah, tapi yang kita sembah bukan Ka'bah. Yang kita sembah bukan Masjidil Haram tadi. Tapi sembahlah Tuhan rumah ini. Seperti saya katakan tadi, sembah tadi pengertiannya adalah 6. Di momen kita mengembalikan apa yang pernah Ia amanahkan kepada kita di dalam sholat, itulah sembah, yang dinamakan sembahyang. Kita kan ingat hakikat sembahyang. 1, masuk serta ilmu. 2, berdiri serta membesarkan. 3, membayar serta malu. Nah, itu dia. Membayar serta malu. Artinya ada yang kita berikan kepada Allah dan Rasul dalam sholat itu. Harus malu kita. Apakah amanah perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul kepada kita sudah oke? Yang lebih dalam lagi, apakah yang Ia amanahkan kepada kita berupa ruh, berupa nikmat, berupa rasa tadi, sudah kita bawa kepada rasa yang baik-baik, rasa yang benar, rasa yang sesuai menurut Allah dan Rasul? Nah, di situ artinya kita membayar, mengembalikan, tentu dengan malu. Kenapa harus ada kalimat malu? Ya karena kita yakin seketika amal itu diberikan kepada kita, maka kembalinya pasti tidak bersih. Kembalinya pasti tidak sempurna lagi. Tetapi Allah dan Rasul memaklumi semua kekurangan dan kelemahan kita itu.
Maka ketika ditanyakan apa yang dipersembahkan, rukun sembahyang 13. Ya. Mulai daripada pekerjaannya, niat, tegak berdiri betul, takbiratul ihram, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat, membaca tahiyat, membaca selawat, salam pertama tertib. Itu kita persembahkan. Dalam bahasanya kita minta dikoreksi kembali benar apa enggak apa yang sudah kita lakukan itu. Itu baru pekerjaannya. Kemudian bagaimana kok bisa timbul pekerjaan seperti itu? Dikatakan oleh Allah dan Rasul, dengan masuknya salah satu daripada iman, Islam, tauhid, ma'rifat kepada yang 4 anasir yang menimbulkan hawa nafsu dan syaitan, maka berdirilah rukun sembahyang 13. Dengan masuknya salah satu daripada iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Jadi mana yang masuk? Yang masuk itu adalah iman. Si mukmin itu, si ruh itu, si nikmat itu, yang ianya masuk kepada batang tubuh yang di dalamnya ada 4 anasir, daripadanya menimbulkan hawa nafsu dan syaitan, maka terjadi pergolakan, pertikaian, perperangan yang itu harus diselesaikan. Itu siapa yang bisa menyelesaikan perkara ini? Siapa yang bisa menyelesaikan? Ini kan perkara ruh ini. Ya tentu Allah dan Rasulnya, sesuai dengan ungkapan daripada Allah itu sendiri. Apa kata Allah? Kalau jika bertanya hambaku kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katalah ruh itulah urusanku, ruh itulah urusan Tuhan. Nah, itulah hakikat daripada penyembahan itu. Maka dalam perperangan itu terjadi, siapa yang berperang? Mukmin, ruh dengan 4 sifatnya, sidik, amanah, tabligh, fatanah, melawan musuh, ya, musuh yang bersifat dengan hawa nafsu dan syaitan. Itu adalah manusia diri kita, bukan manusia lain. Ketika ruh dimasukkan ke dalam tubuh, terpari di hati, dia akan berhadapan dengan manusia, ianya terpari dalam jantung dengan membawa sifat masing-masing. Maka ruh ini akan kuat dia jika si iman tadi ditambah dengan Islam, tauhid, ma'rifat. Makanya ada istilah pemukul hawa, pemukul nafsu, pemukul dunia, pemukul setan, yaitu iman, Islam, tauhid, ma'rifat itu. Tinggal bagaimana caranya kita memukul hawa itu dengan iman. Diketahui kita iman itu apa? Iman itu cermin bagi Allah, wajib pada Muhammad, cahaya pada kita. Yang cahaya ini bagaimana dia memukul hawa yang sifatnya pantang kelintasan? Ya tentu dalam bentuk bimbingan-bimbingan, arahan-arahan, ya, penjagaan-penjagaan ketat. Jangan sampai hawa nafsu dunia syaitan, terutama hawa tadi, lepas daripada kendali. Itu dia tidak suka melihat orang lebih, tidak suka melihat orang kaya, tidak suka melihat orang sukses. Maka begalau hatinya, timbul kebenciannya, iri dengkinya. Itu sifat hawa. Maka dipukullah dia dengan iman. Ingat, iman itu peranannya apa? Dia adalah cermin bagi Allah, wajib pada Muhammad, cahaya pada kita. Dia adalah cahaya, dia adalah nurnya Muhammad. Ada sifat Muhammad padanya. Ini yang perlu dimanfaatkan seketika kita memukul. Pengertian memukul itu kasar memang, tapi pada dasarnya bukan memukul, tapi membina dia itu.
Sehingga seketika kita melihat orang sukses, melihat orang berhasil, timbul iri dengki kita, itu tidak baik. Yang baik adalah, oh kenapa dia sukses? Bagaimana dia sukses? Oh aku pengen belajar kepadanya, supaya aku juga bisa sukses seperti dia. Nah itu adalah hawa yang sudah terbina oleh iman. Jadi tidak usah kita berbelit-belit dan jauh dalam memahami cara memukul tadi. Nafsu itu pantang kerendahan, pengen tinggi, pengen besar, pengen hebat sendiri. Dia harus dipukul dengan Islam. Apa itu Islam? Titah daripada Allah, sifat daripada Muhammad. Wajib pada kita sifat Muhammad tadi. Nah kalau kita sudah bersifat dan sifat Muhammad tadi, kita bisa memukul nafsu. Nafsu ini kan pantang kerendahan, pengen tinggi, pengen besar, pengen hebat dia. Inilah kesombongan yang akan membawa kita hancur, yang akan membawa kita binasa, baik dunia hingga akhirat, baik zahir hingga batin. Siapa yang membina kebinasaan ini? Siapa yang Allah amanahkan, Rasul amanahkan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Yaitu kepada kita, si iman tadi, dengan sikapnya Islam, yaitu titah daripada Allah. Ya titah Allah itu apa? Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi di saat nafsu ingin menjadikan kita tinggi, ingin membesar-besarkan diri, ingin menyatakan kita hebat sendiri, ingin melahirkan kesombongan, nah di situ dia berdiri Islam tadi, dengan melaksanakan titah Allah. Artinya dia berjuang untuk tidak mati dianya, si tubuh tadi, si hawa nafsu dunia syaitan tadi, sebelum semuanya itu selamat. Jadi si iman tadi, si kita tadi, punya misi untuk menyelamatkan mereka juga, membina mereka juga, karena kita adalah khalifah. Khalifah di dalam bumi ini. Jangan diartikan hawa nafsu dunia syaitan itu hanya sekedar musuh, tetapi dia juga adalah potensi diri untuk kita bangun, untuk kita kembangkan. Tapi harus kita tundukkan terlebih dahulu, atau kita pukul dalam istilah ini. Begitu. Nah kita diingatkan jangan mati sebelum kita selamat. Ya tentu kita harus tahu mana itu negeri selamat, di mana tempat kita selamat. Tentu di sisi Allah dan Rasulnya. Bagaimana caranya? Itulah pelajaran sholat yang pernah kita terima dari orang tua kita. Sholat itu bukan fisik, tetapi non-fisik. Hubungan itu bukan fisik, tapi non-fisik. Apa itu? Rasa bertemu rasa, sehingga memancarkan nur daripada rasa itu. Artinya rasanya kita bertemu dengan rasanya Muhammad. Muhammad itu serta Allah menyatakan dia akan rasa lagi yang lainnya dalam bentuk kebahagiaan, ketenangan. Di situ baru kita bisa memukul nafsu tadi, mendidik, membina nafsu tadi, agar tidak merasa tinggi, merasa besar, merasa sombong. Tak boleh. Itu. Nah, bisa kita hadir dan datang kepada tempat selamat? Tidak bisa, kalau kita tidak bersifat dengan sifat Muhammad yang ada ianya pada kita. Kan jelas Islam itu titah daripada Allah, sifat daripada Muhammad wajib pada kita. Wajib itu artinya harus ada. Sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sifat inilah yang akan membawa kita kepada jalan selamat. Bagaimana kita bisa selamat? Harus kita bisa memukul daripada nafsu ini, memukul daripada rasa tinggi sendiri, hebat sendiri, besar sendiri, kesombongan ini. Jadi kalau saudaraku mengatakan jangan merasa benar Abu Fikri, insya Allah tidak akan
Kenapa saya katakan tidak akan saya merasa benar? Ya, apa arti pelajaran ini? Adakah orang lain salah? Mungkin ada. Tapi kita tidak boleh menyalahkan. Karena dalam proses menuju sebuah kebenaran, wajib hukumnya ada kekeliruan dan kesalahan. Artinya itu proses untuk menuju kebenaran. Tidak boleh kita menyalahkan. Apalagi merasa benar. Adakah kita salah? Ada. Dan tidak usah kita cemaskan. Sama saja bahwa menuju kebenaran yang kita inginkan, prosesnya harus keliru dulu, salah dulu. Biasa saja. Insya Allah Abu Fikri tidak akan merasa benar dalam pemahamannya, saudaraku. Tidak akan. Saya setuju Anda mengatakan, Abu Fikri kamu jangan merasa benar. Iya, saya setuju. Itu kan teguran Anda kepada saya, supaya saya jangan merasa benar, merasa besar. Karena merasa benar itu tidak baik. Yang baik itu adalah benar. Merasa besar itu adalah tidak baik. Yang benar itu adalah besar. Siapa besar? Yang besar itu Allah, Rasul. Siapa yang benar? Allah, Rasul. Kalau kita tidak besar, tidak benar. Tetapi dibesarkan dan dibenarkan oleh Allah dan Rasul. Itu. Maka saya berterima kasih kepada Anda yang mengkritik saya, memberikan masukan kepada saya. Tidak, saya akan marah. Tidak akan saya mempersoalkan. Bahkan saya bersyukur ternyata Allah dan Rasul masih ingin menyampaikan arahan kepada saya, kritik kepada saya melalui Anda tidak tadi. Gitu. Oke. Santai saja. Nah, itu tadi. Kembali kita kepada persoalan yang pertama. Persoalan sholat. Persoalan sembahyang tadi. Persoalan tentang menyembah sosok tadi. Ya, jadi kalau kita sudah bertemu dengan Ka'bah, bukan Ka'bah yang kita sembah, kan jelas kalimatnya itu. Falyabudur rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan rumah ini, Tuhan rumah ini, bukan rumah. Ya. Nah, setelah kita bertemu dengan Ka'bah, tentu kita mengambil sebagian makom Ibrahim. Untuk kita sholat sesuai dengan perintah juga. Fatakhizu min maqami Ibrahim shalah. Ambil sebagian makom Ibrahim, kamu sholat di situ. Kamu berhubungan dengan Allah dan Rasul di situ. Kemudian masuklah kamu ke dalam Ka'bah. Nah, itu dia. Kita sudah berada di ruang yang kosong. Kosong bukan tiada berisi, tapi isi tidak nyata, melainkan nyata dalam rasa. Itu dia. Siapa yang kita cari? Yang kita cari Allah. Bisa kita cari? Tidak bisa. Karena Allah itu adalah nama. Ya, kalau nama kan tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada suara, tidak ada katanya. Tidak sama ianya dengan segala sesuatu. Nama siapa? Ya, adalah nama zat. Cari zat itu. Ternyata zat itu adalah rasa. Bisa nyata rasa? Bisa nyata rasa itu bukan dengan mata kepala, pendengaran kepala, tapi dengan rasa pula yang ada dalam dada kita masing-masing. Tapi tidak akan tercapai kalau itu rasa yang dimaksud adalah zat Allah. Tidak. Kecuali seketika dia sudah nyata pada sifatnya, yaitu Muhammad. Ya, Muhammad juga jangan diartikan sosok. Jangan. Karena Muhammad itu artinya adalah orang yang membawa sifat. Betul sosok dia, tapi sifatnya bukan sosok. Sidik benar, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, fatonah jadi lebih bijaksana. Itu adalah kata-katanya, itu keterangannya. Bendanya tidak nyata ianya, ada terasa. Rasa itu yang menyatakan keadaannya pada fisik. Indah suaranya, indah kata-katanya, indah perbuatannya. Itu yang dikatakan Ahmad atau sifat terpuji yang ia ada pada setiap kita kalau kita mau. Jadi yang kita lihat itu adalah sosok, tempat nyata daripada sifat tadi. Tapi kalau sifat tadi tidak bisa kita lihat,
tapi terasa adanya. Begitu. Nah, kembali yang kita cari adalah Allah, tidak nyata Allah, melainkan dia nyata pada Rasul. Yang kita cari Rasul, tidak nyata Rasulnya, melainkan dia nyata pada Nabi. Nah, Nabi sudah terkubur, kemana kita mau mencarinya? Maka kita carilah orang yang membawa kaji ini, yaitu orang tua kita. Beliau pun sudah berpulang, tinggallah khalifahnya, orang yang meneruskan cita-citanya. Hanya itu yang ada. Apakah sosoknya yang kita lihat untuk sementara benar? Untuk sementara benar. Karena Musa pun mengalami hal itu. Seketika dia berjalan bersama istrinya di sebuah lereng padang pasir, dia melihat api, dia dekati melihat cahaya, dia dekati melihat sinar, dia dekati melihat pohon. Akhirnya sosok itu berkata, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim sholah li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu sembahyanglah kamu kepadaku dan dirikan sholat. Di dalam sholat yang kamu ingat aku, wahai Musa. Nah, itu dia. Diingat oleh Musa beliaunya. Apakah benar itu Allah? Jawabnya tidak juga. Karena Allah tidak bersuara, tidak berkata, tidak berbentuk dan tidak berupa. Nah, sedangkan ini dia bersuara, ini dia berkata, ada bentuk, ada rupa. Makanya dia suruh ingat. Allahkah ini? Jawabnya bukan. Allah itu zat, tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasa. Tapi tidak nyata ianya, melainkan pada sifatnya. Siapa itu? Itulah Muhammad yang kita ceritakan ini. Begitu, saudaraku. Jadi seketika dia berkata sesungguhnya aku ini adalah Allah, bukan dia Allah, tapi dia mengatakan kata Allah. Apa yang Allah katakan itu yang dia katakan. Makanya Muhammad itu satu ianya dengan Allah, tidak bisa dibedakan. Dalam hal apa? Dalam hal inilah itu. Suara Allah, kata Allah, perintah Allah, larangan Allah, contoh Allah, suruh Allah, panggilan Allah, itu dia nyatakan kepada kita. Tidak lebih, tidak kurang. Maka dia katakan sesungguhnya aku ini adalah Allah. Nah, dia mengatakan kata Allah, bukan dia itu Allah. Tapi tempat nyatanya Allah itu adalah dia. Tempat nyatanya zat itu adalah pada sifatnya. Dalam sholat tidak dianya yang ada, melainkan sifat itu yang kita rasakan ada. Nah, tapi tetaplah kita bersantai-santai dalam membahas persoalan seperti ini. Nah, jadi Musa juga mengingat sosok dia itu. Tapi ingat, mulai daripada Masjidil Haram, Ka'bah, Maqam Ibrahim, sampai kita masuk ruangan kosong di dalam Ka'bah, itu adalah bagian-bagian yang mengantarkan kita kepada tujuan atau wasilah, katakanlah begitu. Cari Allah tidak nyata, cari Rasul tidak nyata, cari Nabi tidak nyata, cari orang tua yang sudah membawa kaji ini tidak nyata. Yang nyata adalah khalifahnya. Nah, seketika kita bertemu dengan khalifahnya, bukan dia itu sembahan, tidak. Salah kita memahaminya, salah kita mengartikannya. Tidak mungkin kita akan menyembah wujud. Ya jangankan dia, jangan orang tua kita, Nabi Muhammad saja bukan Tuhan, bukan yang disembah dia itu. Nah, tetapi dalam hal ini dia adalah wasilah, perantara antara kita dengan orang tua kita, antara orang tua kita dengan Nabi Muhammad, antara Nabi Muhammad dengan Rasul, antara Rasul dengan Allah. Makanya kita katakan ya Allah atau ilahi anta maksudi. Ya Allah, engkaulah yang aku maksud. Jadi dari Masjidil Haram, Ka'bah, Maqam Ibrahim, Khalifah, guru besar, Nabi, Rasul hanya mengantarkan kita kepada Allah sebagai perantara. Nah, saya rasa inilah yang sering kita artikan mereka menyembah. Mungkin tidak begitu juga pengertiannya. Ya.
Tidak begitu juga pengertiannya. Karena setelah sholat, sebelum sholat kan ada azan. Setelah azan kan ada doanya. Satu diantaranya, ati Muhammadani wasilah wal fadilah. Hadirkan di engkau Muhammad sebagai perantara antara aku dan engkau ya Allah. Kita minta Muhammad dihadirkan sebagai perantara loh. Itu Nabi Muhammad, Rasul yang benar-benar Muhammad, itu hanya perantara. Itu kita sendiri mengatakan. Nah, Allah dan Rasul juga pernah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtagu ilaihi wasilah. Nah, ada. Hei orang beriman, bertakwalah kamu, cari oleh kamu wasilah, perantara antara kamu dengan Allah. Wajahidu fisabilihi la'alakum tuflihun. Nah, berjuanglah kamu mencarinya. Kalau kamu bertemu, maka kamu akan menang. Di mana bertemunya? Di dalam sholat. Nah, boleh jadi saudara-saudara kita katakan menyembah sosok tadi sebenarnya tidak begitu pahamnya, tapi menjadikan mulai dari Masjidil Haram, Ka'bah, Maqam Ibrahim, Khalifah, guru besar, Nabi, Rasul adalah wasilah mengantarkan kita kepada Allah. Boleh jadi begitu pengertiannya. Nah, tetapi kalau sampai kita mengatakan Khalifah itu, guru besar itu, Nabi Muhammad itu, Rasulullah itu adalah Tuhan, sembahan, maka ini perlu ditinjau kembali kebenarannya. Yang namanya utusan. Kalau utusan kan daripada Allah kepada kita. Dia itu Rasul, dia itu Nabi, dia itu orang yang menyampaikan kaji, dia itu pengganti daripada orang tua. Nah, bukan dia disembah, tapi dia adalah wasilah. Yang kita sembah tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam pelajaran kita dikatakan, siapakah yang menyembah? Yang menyembahlah diri yang sebenarnya diri pada kita. Siapa dianya diri itu? Katakanlah ruh yang bernama dengan mukmin. Apakah ruh yang menyembah? Tidak, tapi ada nikmat yang di dalam ruh itu. Itulah rasa. Rasa itu yang menyembah dan mempersembahkan. Ya tentu rasa tadi akan bertemu dengan rasa pula. Siapa yang diajari? Allah yang diajari. Allah itu zat. Zat itulah rasa. Nah, zat Allah ada di kita. Zatnya Allah itulah Rasul. Maka di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan siapa yang disembah? Zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada yang berpendapat siapa yang disembah? Zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ada bedanya itu. Zat Allah dengan zatnya Allah itu beda. Ada yang mengatakan zatnya Allah itulah Rasul. Ada yang mengatakan zat Allah itu Rasul. Nah, di sini harus kita hati-hati dan jangan saling salah menyalah. Kembalilah kepada pokok pangkal kajian. Mata air yang jernih yang dia memberikan kesegaran batin kepada kita. Bukan kita berpecah di sini. Kalau masalah penamaan silahkan sajalah. Mau zat Allah, mau zatnya Allah. Anda itu keliru, zatnya Allah itu adalah Muhammad, zat Allah adalah kita. Atau sebaliknya, zatnya Allah itu kita, zat Allah itu Muhammad, terserahlah. Tetapi inti persoalannya sama. Siapa yang disembah? Yang disembah adalah zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sama. Sama dalam hal apa? Bukan dalam hal bendanya. Kalau bendanya pasti berbeda antara kita dengan Rasul, antara kita dengan Muhammad, beda. Tapi dalam prakteknya, seketika penyembahan itu terjadi antara kita kepada Allah, maka rasa diri kita bertemu dengan rasa yang ada pada Rasul. Rasul itu dengan Allah. Itu prakteknya begitu. Jangan diangkat takbir sebelum nyata kiblat, sebelum nyata hadapan. Nah, ini pengertiannya dua juga ini.
kiblat atau hadapan itu seperti yang dilihat oleh Musa tadi, seperti yang kita ceritakan tadi, bisa jadi dalam artian wasilah. Kalau itu dikatakan wasilah, benarlah dia adalah wasilah. Tapi kalau dia dikatakan tujuan, kasihan kita. Sejatinya tujuan itu hanya satu saja, itu Allah. Kalau Rasul itu, Nabi itu, orang tua kita itu, khalifahnya dia hanya mengantarkan kepada Allah itu. Artinya tidak itu yang disembah, tapi dia adalah wasilah, seperti yang diceritakan oleh Musa. Ya memang kalimatnya aku ini adalah Allah, memang ada, inani Allah, memang ada kalimat itu, tapi tidak mungkin itu Allah. Allah kan tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatu. Itu Allah. Tapi kenapa dia mengatakan dia Allah? Tidak. Dia hanya mengatakan kata Allah, menirukan saja. Tidak mungkin pula Allah itu bersuara, berkata, berbentuk dan berupa. Dia adalah zat. Kan saya pernah memberikan umpama. Manis ada di mana? Ada di gula. Pahit ada di mana? Ada di kopi. Bagaimana kita tahu gula itu manis? Pertemukanlah rasa kita dengan rasa gula. Di mana? Di lidah. Ambil gula. Manis? Manis. Begitu juga, dari mana kita tahu kopi itu pahit? Nah, ambillah rasa pahit tadi. Temukan dengan rasa kita di lidah. Pahitkah? Pahit. Apakah manis dan pahit itu zat? Tidak. Manis dan pahit itu sifat. Putih dan hitam itu sifat. Panjang dan pendek itu sifat. Kecil dan besar itu sifat. Tapi yang ada di balik semua itu, yang hanya bisa kita rasakan, tidak bisa kita katakan, itulah zat. Itu. Jadi manis dan pahit itu adalah sifat. Yang ada di balik semua itu, itulah zat yang kita tidak bisa menceritakannya. Oke Pak Abu Fikri, Anda mengatakan gula itu manis, tolong jelaskan. Nah, Anda bisa menjelaskan itu. Oke Pak Abu Fikri, Anda mengatakan kopi itu pahit, jelaskan apa itu pahit. Tidak bisa kita menjelaskan, karena itu adalah kawasan zat. Nah, begitulah praktek sholat dalam hakikat. Sebenarnya ini sudah bertemu dalam kajian disampaikan oleh orang tua kita pada kesempurnaan takbiratul ihram. Ya, hakikat kesempurnaan takbiratul ihram. Di situ kan kelihatan semuanya itu. Bermula daripada mi'raj. Ya. Kita ini kan terpari nih, insan. Nah, sebelum insan kan kita ruh namanya. Sebelum ruh kan mukmin. Sebelum mukmin kita adalah nur. Nah, naiklah ke tingkat insan ke ruh, ruh ke mukmin, mukmin ke nur. Tapi dalam kesempurnaan takbiratul ihram, kita adalah nur, saudara. Tidak lagi insan, tidak lagi ruh, tidak lagi mukmin, tetapi nur. Makanya pada bagian yang kedua itu ikram, tenggelam dalam lautan kasih sayangnya Allah. Apa itu tenggelam? Bersatunya rasa diri kita dengan rasanya Rasul yang serta Allah tadi. Maka tenggelamlah dia di situ. Kalau sudah rasa, tidak ada suara, tidak ada kata, tidak ada bentuk, tidak ada rupa. Nah, akhirnya kita bertawakal atau tawakal, mempersembahkan. Apa yang kita persembahkan? Masih rukun 13? Tidak. Masih inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati? Tidak. Tetapi kehadiran kita bersama Rasul dengan Allah, itulah persembahan, itulah menyembah namanya. Itu. Nah, kalau sudah kembali kita kepada Rasul, Rasul dengan Allah, apa yang kita katakan kepada Allah? Apa yang kita nyatakan kepada Rasul? Tidak ada kecuali munajat, berbisik-bisik. Itu pun tidak terdengar bisiknya. Nah, disinilah kita itu jauh dengan Allah dan Rasul, tidak berjarak. Dekat dengan Allah dan Rasul, tidak berperantara. Itu saudaraku, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami datang daripada Allah, akan kembali kepada Allah. Caranya itu tadi yang kita ceritakan. Oke, demikian saudaraku, penyampaian pagi ini.
Saya berharap kita tidak lagi salah paham ya. Silakan sajalah kita berpaham dengan paham masing-masing. Jangan salah menyalah, jangan kita saling mengejek, saling menghina. Ingat, perjuangan kita masih panjang. Berjalanlah kita, sampaikanlah suara kata pemahaman kita. Berjalanlah tanpa mempersoalkan kesalahan kekeliruan orang lain. Orang yang saya maksud adalah saudara seperguruan. Tidak usah kita persoalkan perbedaan pemahaman. Cari sama tujuannya, itu Allah dan Rasul. Karena pertikaian dan perbedaan yang kita tumbuhkan dalam diri adalah memecah pemikiran, memecah perasaan, memecah konsen, bahkan memecah rasa itu sendiri. Itu adalah sampah-sampah yang harus kita buang. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semua kritik yang diberikan kepada saya. Saya tidak akan mengatakan Anda itu salah. Saya nanya, Anda itu menyembah sosok. Karena saya kan tidak tahu apakah benar Anda menyembah sosok atau tidak. Bisa jadi Anda itu menjadikan itu adalah sebagai wasilah. Tapi saya tidak tahu itu. Nah, saya kira Anda menyembah sosok. Tapi kalau saya mengira Anda menyembah sosok, tidak perlu saya nyatakan. Tapi saya katakan, jangan menyembah sosok. Sosok itu bukan Tuhan. Sosok itu bukan Allah. Karena Allah itulah nama zat. Zat itulah yang kita cari. Yang nyata ianya pada sifat. Sifat juga tidak nyata. Dia akan nyata dalam rasa diri kita. Satukanlah rasa kita dengan rasanya Muhammad. Rasa dingin, segar, tenang, tentram. Angkatlah takbir bersamanya. Berjalan menuju Allah dalam rasa dan zat. Bukan dalam kata-kata dan kaki. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.